Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Setiap hal terjadi karena suatu alasan. Semesta sering memberikan petunjuk untuk rezeki yang akan datang. Simak video ini untuk mengetahui 9 tanda dari semesta yang menunjukkan kalau rezekimu akan segera datang dengan lancar. Saat harapan yang dulu terasa begitu cerah mulai meredup, kita mulai merasa kehilangan arah. Semua usaha dan doa terasa sia-sia dan kita bertanya-tanya apakah semesta benar-benar mendengarkan. Namun ini saatnya untuk melihat lebih dalam dan mencoba pendekatan yang berbeda. Yuk kita bahas 9 tanda dari semesta yang menunjukkan kalau rezekimu akan segera datang dengan lancar. Simak videonya sampai selesai. Yang pertama, keberanian yang tiba-tiba muncul. Dulu ada seseorang yang dekat dengan saya yang merasa hidupnya stagnan. Meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, setiap hari ia bekerja keras, tapi hasil yang diharapkan tidak kunjung datang. Ia merasa seperti berputar di tempat, lelah dan semakin kehilangan arah. Namun suatu hari ada perasaan yang berbeda. Seperti adanya keberanian dan tuntunan yang datang begitu saja. Ia mulai merasa lebih percaya diri untuk mencoba sesuatu yang baru, mengambil langkah-langkah yang dulu dirasa terlalu beresiko. Seiring berjalannya waktu, kesempatan yang selama ini tertunda akhirnya muncul dan dengan penuh keyakinan ia menyambutnya. Saya ingin kamu merenung sejenak, apakah kamu pernah merasakan hal yang sama ketika segala usaha yang terasa sia-sia, namun tiba-tiba ada dorongan dalam hati untuk bergerak maju. Pahamilah itu adalah tanda semesta yang memberi sinyal bahwa kamu siap untuk membuka diri pada kesempatan baru. Apakah kamu juga merasa sudah siap untuk meraih sesuatu yang lebih besar dalam hidup? Yang kedua, perubahan lingkungan atau orang-orang di sekitarmu. Ada sebuah perusahaan kecil yang pernah mengalami masa stagnan cukup panjang. Penjualan menurun, tim kehilangan semangat dan strategi lama tidak lagi relevan. Namun mereka tidak menyerah, mereka mulai mengevaluasi ulang siapa saja yang ada di sekitar mereka, baik tim internal maupun mitra bisnis. Mereka merekrut beberapa orang baru dengan semangat dan perspektif segar, serta melepaskan sistem kerja lama yang sudah tidak produktif. Perubahan ini tidak langsung membuahkan hasil, ada banyak penyesuaian, konflik kecil, bahkan rasa ragu di awal. Namun perlahan suasana kantor mulai hidup kembali, ide-ide segar bermunculan dan angka penjualan ikut meningkat. Seorang anggota tim berkata, ternyata yang kita butuhkan bukan hanya strategi baru, tapi juga orang-orang yang membawa energi baru. Kamu bisa merenungkan hal yang sama, apakah orang-orang di sekitarmu hari ini masih mendukung pertumbuhanmu? Sekarang sudah waktunya membuka ruang untuk lingkungan yang lebih sejalan dengan perjalanan yang ingin kamu tempuh. Yang ketiga, kesempatan tak terduga muncul di waktu yang tepat. Ada sebuah bisnis kuliner rumahan yang pernah mengalami masa sulit cukup panjang. Penjualan menurun drastis setelah pandemi dan mereka nyaris menutup usaha yang telah dirintis selama bertahun-tahun. Tidak ada strategi pemasaran yang berhasil mengangkat penjualan secara signifikan. Dan keuangan perlahan mulai menipis. Namun di tengah keputusan itu datang sebuah kesempatan tak terduga. Seorang pelanggan setia merekomendasikan produk mereka kepada sebuah perusahaan catering besar yang tengah mencari mitra penyedia makanan lokal. Awalnya mereka ragu karena belum pernah mengalami pesanan dalam skala besar. Namun dengan modal kepercayaan dan kerja keras, mereka memutuskan untuk mencobanya. Tantangannya tidak kecil. Mereka harus menyesuaikan resep, mengatur ulang sistem produksi, dan memastikan kualitas tetap terjaga. Mereka bahkan sempat kekurangan tenaga dan harus melibatkan tetangga sekitar untuk membantu memenuhi pesanan. Lambat laun pesanan terus berdatangan dan usaha kecil ini tumbuh jauh melebihi yang pernah mereka bayangkan. Kami hampir menyerah, tapi semesta memang sedang menunggu kami siap, ujar salah satu pendiri bisnis itu. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak semua peluang datang dalam bentuk yang sempurna dan siap pakai. Kadang kesempatan muncul ketika kita merasa tidak siap, namun justru disitulah pertumbuhan dimulai. Cobalah kamu pikirkan kembali, adakah peluang yang pernah datang kepadamu tapi belum kamu sambut karena takut atau ragu? Sekarang saatnya kamu melihatnya dari sudut yang berbeda dan mulai bergerak ke arah yang selama ini kamu hindari. Yang keempat, keberanian menghadapi rintangan dengan keteguhan hati. Thomas Alva Edison pernah mengalami lebih dari 1000 kegagalan sebelum berhasil menemukan bola lampu yang menyala. Dalam proses panjang itu, ia sering dicemooh.
anggap buang-buang waktu dan sempat mengalami kelelahan mental. Namun Edison berkata, saya tidak gagal, saya hanya menemukan 1000 cara yang tidak berhasil. Kalimat itu lahir bukan dari keangkuhan tetapi dari keteguhan hati yang teruji. Kita pun sering berada di posisi yang sama. Saat semua usaha terasa sia-sia, saat dunia seolah tidak memberi ruang untuk berhasil. Tapi Edison mengajarkan bahwa kita tidak sedang gagal tapi kita sedang menguat. Cobalah renungan kembali, apakah kamu menyerah terlalu cepat? Atau seperti Edison, kamu hanya butuh satu langkah lagi menuju cahaya itu sendiri. Yang kelima, perasaan damai dan sabar dalam setiap proses. Dalam bukunya Atomic Habit, James Clear menulis, perubahan yang tampak kecil dan tidak penting di saat itu akan menjadi hal yang luar biasa ketika kamu bersedia mengulangnya hari demi hari. Kutipan ini sederhana namun sangat kuat. Ia mengajarkan bahwa kedamaian dan kesabaran dalam proses, meski hasilnya belum terlihat, adalah kekuatan sejati yang sering diabaikan. Saya percaya banyak dari kita merasa gelisah ketika hasil belum juga datang. Tapi coba pikirkan, apakah kamu sudah cukup konsisten membangun kebiasaan kecil yang baik setiap hari? Apakah kamu sudah memberi waktu bagi benih yang kamu tanam untuk tumbuh tanpa terburu-buru mencabutnya karena tidak langsung berbunga? Kedamaian dalam proses bukan berarti pasrah, tapi tentang percaya bahwa setiap langkah yang kamu ambil sekecil apapun sedang menyusun jalur rezeki yang lebih besar. Maka mulailah dari hal kecil ini dan rawat ia dengan sabar, karena semesta tahu kapan waktunya benih itu mekar untukmu. Yang keenam, tanda alam yang muncul di sekelilingmu. Carl Jung, seorang pemikir besar dalam bidang psikologi, memperkenalkan konsep synchronicity atau peristiwa-peristiwa yang tampaknya kebetulan namun penuh makna secara pribadi. Ia mengatakan, synchronicity adalah ekspresi dari keterhubungan batin antara kita dan alam semesta. Bagi Jung, kejadian-kejadian yang berulang bukan hanya serangkaian kebetulan, tetapi sinyal bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang mencoba menjangkau kita. Pernahkah kamu mengalami momen ketika tiba-tiba mendengar kalimat yang sama dari orang berbeda? Atau angka yang terus muncul dalam hidupmu? Di momen-momen seperti itu kamu tidak langsung paham maksudnya. Namun jika kamu berhenti sejenak dan merenung, kamu akan melihat benang merahnya bahwa semesta sedang membimbingmu secara halus namun konsisten. Pemikiran Jung mengajak kita untuk lebih peka terhadap kehidupan. Untuk tidak sekedar melihat tetapi benar-benar memperhatikan. Karena bisa saja dalam keheningan dan pola yang berulang, semesta sedang berkata, kamu sudah dekat, teruslah berjalan. Maka cobalah tengok sekelilingmu hari ini, barangkali ada pesan yang sedang menunggu untuk kamu sadari. Yang ketujuh, hati yang semakin terbuka untuk berbagi. Dulu saya punya seorang sahabat yang hidupnya terasa berat. Ia sudah mencoba berbagai cara untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Namun hasilnya selalu jauh dari harapan. Sampai akhirnya ia mulai mengubah pendekatannya, bukan lagi fokus pada apa yang bisa ia dapatkan, tetapi apa yang bisa ia berikan. Ia mulai meluangkan waktunya untuk membantu teman, berbagi makanan meski sederhana, dan mendengarkan cerita orang lain tanpa mengeluh. Saya pernah bertanya, kenapa kamu tetap memberi saat kamu sendiri sedang kekurangan? Ia hanya menjawab, karena saat saya memberi, hati saya justru merasa cukup. Dari situ saya belajar bahwa rezeki tidak datang saat kita mengejarnya dengan cemas, tapi justru hadir ketika hati kita lapang untuk berbagi. Sekarang waktunya kamu melihat kembali apakah sudah cukup terbuka hatimu untuk memberi. Yang kedelapan, perasaan penuh syukur meskipun dalam kekurangan. Saya masih ingat masa-masa ketika penghasilan saya pas-pasan dan segala kebutuhan harus dipilih mana yang benar-benar penting. Tapi anehnya di tengah keterbatasan itu saya justru sering merasa tenang. Ada satu momen ketika saya dan orang terdekat hanya makan sederhana di rumah. Tapi kami tertawa, berbagi cerita, dan entah bagaimana hati terasa cukup. Waktu itu saya teringat perkataan Rumi, bersyukurlah atas sedikit maka kamu akan diberi lebih. Jika saat ini hidupmu belum sesuai keinginan, tapi kamu tetap bisa berkata dalam hati, terima kasih. Itulah pintu awal yang semesta bukakan untuk sesuatu yang lebih besar. Yang kesembilan, merasa lebih terhubung dengan tujuan hidupmu. Sekarang ini saya melihat banyak orang mulai beralih memanfaatkan teknologi digital bukan hanya untuk hiburan,
tetapi juga untuk bertahan hidup dan bahkan tumbuh. Seorang kenalan saya yang dulunya bekerja serabutan kini mengelola toko kecil secara online dan pelan-pelan hidupnya berubah. Ia bilang, saya tidak punya modal besar tapi saya punya waktu dan mau belajar. Dunia sudah berubah dan peluang pun ikut bergeser. Coba renungkan, apakah kamu masih terpaku pada cara lama yang membuatmu merasa buntu? Atau kamu sudah mencoba melangkah mengikuti arus zaman yang membuka begitu banyak peluang baru? Inilah saatnya kamu mulai lebih jujur melihat ke dalam diri tentang tujuan hidupmu. Ini adalah tanda bahwa semesta mendukung perjalananmu menuju rezeki yang melimpah. Saya pernah berada di titik di mana merasa sudah berusaha keras tetapi hidup tetap saja terasa berat. Namun seiring waktu saya mulai menyadari bahwa beberapa hal yang saya anggap sebagai hambatan ternyata adalah jalan yang diarahkan oleh semesta. Ada satu kutipan dari Rumi yang sangat membekas di hati saya. Apa yang kamu cari juga sedang mencarimu. Coba renungkan sejenak jika kamu sedang berada di persimpangan itu dan bertanya-tanya, mengapa hidup tidak berjalan sesuai harapan? Tapi justru dari situlah rezekimu dimulai, bukan dari hasil akhirnya, tapi dari kesediaanmu membuka diri terhadap makna baru yang dibawa oleh setiap kejadian. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Jika video ini memberi pencerahan, bagikan kepada mereka yang juga butuh dorongan. Jangan lupa untuk like dan subscribe, agar kamu selalu mendapat konten yang bisa membantu perjalanan hidupmu.